Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) merupakan salah satu komponen Eselon 1 Kementerian Dalam Negeri yang merumuskan rekomendasi strategi kebijakan dalam bentuk policy brief kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu, BSKDN juga berfungsi mengelola indeks untuk mengukur kompetensi keberhasilan kepala daerah dalam membangun daerah. Sekretaris BSKDN yang juga putra Minahasa, Dr. Nodi Tendean, menjelaskan tugas pokok BSKDN adalah menyusun dan merumuskan rekomendasi strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri dalam bentuk kajian-kajian untuk merekomendasikan kebijakan dalam bentuk policy brief atau policy paper kepada Menteri Dalam Negeri untuk kebijakan pemerintahan dalam negeri. Yang pertama bahwa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) adalah salah satu komponen Eselon 1 yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di samping ada 11 komponen yang lain. Nah, tugas pokok daripada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah menyusun dan merumuskan rekomendasi strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri dalam bentuk kajian-kajian, rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief, policy paper, policy memo yang kemudian disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Nah, di BSKDN itu dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan Eselon 1, yaitu saat ini Bapak Dr. Yusharto Huntuyungo, MPD. Dan ada 5 Eselon 2, yaitu Sekretariat, dan saya sendiri sebagai Sekretaris BSKDN. Kemudian ada 4 pusat Eselon 2. 4 pusat tersebut adalah Pusat 1, Pusat Strategi Kebijakan, Otonomi Daerah, Politik Pemerintahan Umum, dan Hukum, yang melakukan kajian-kajian analisis kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam suatu rekomendasi strategi kebijakan bidang otonomi daerah, politik pemerintahan umum, dan hukum. Kemudian pusat 2 adalah Pusat Strategi Kebijakan, Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, yang melakukan kajian-kajian analisis kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam rekomendasi strategi kebijakan bidang kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik. Pusat yang ketiga adalah Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa, yang juga melakukan kajian-kajian kebijakan dalam bentuk rumusan rekomendasi strategi kebijakan bidang pembangunan keuangan daerah dan desa. Dan yang terakhir adalah Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintahan, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, 4 pusat inilah yang kemudian menjadi ujung tombak BSKDN di dalam melakukan kajian-kajian kebijakan dalam bidang pemerintahan dalam negeri, yang kemudian itu disampaikan kepada Pak Menteri dalam bentuk policy brief, policy paper, policy memo, untuk menjadi bahan awal di dalam perumusan kebijakan selanjutnya, apakah dalam bentuk surat edaran, dalam bentuk peraturan menteri maupun keputusan menteri yang ditindaklanjuti oleh seluruh komponen yang ada di Kementerian Dalam Negeri, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Nah, jadi itu bisnis prosesnya yang ada di BSKDN. Nah, di samping melakukan fungsi perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan, BSKDN juga mengampu 4 indeks
di setiap pusat yang ada di BSKDN itu masing-masing ada indeks. Untuk pusat 1, mereka mengelola indeks kepemimpinan kepala daerah yang mengukur sejauh mana tingkat kompetensi keberhasilan kepala daerah dalam konteks leadership-nya dalam membangun daerah. Nah, itu pusat 1 punya indeks. Pusat 2 mengampu indeks tata kelola pemerintahan daerah yang mengukur dan menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam menata kelola program-program pemerintahan daerah. Tapi ada catatan, untuk ITKPD ini mulai tahun ini itu sudah disesuaikan, ya, ada perubahan rancang bangunnya menjadi Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri, ITKPDN. Nah, ITKPDN ini adalah salah satu indeks yang mengintegrasikan seluruh indeks yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Sehingga nanti di Kemdagri itu hanya akan ada nanti satu indeks untuk ke depan. Nah, tapi ini sementara berproses rancang bangunnya. Tapi mulai 2006 ini sementara dilakukan revisi perubahan Permendagri tentang ITKPDN. Ya. Pusat 3 itu mengampu Indeks Tata Kelola Keuangan Daerah, ITKPD, IPKD. Nah, IPKD ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Nah, dan pusat yang keempat mengelola atau mengampu Indeks Inovasi Daerah. Nah, Indeks Inovasi Daerah inilah yang menjadi flagship Kementerian Dalam Negeri. Yang kemarin, di Desember kemarin, Pak Menteri sudah memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang memiliki inovasinya yang sangat unggul. Ya. Mulai dari daerah yang kategorinya sangat inovatif, dan kurang inovatif. Nah, itu sudah keluar, sudah ada SK-nya. Ya, bersyukur khusus untuk Sulut, ya, khusus untuk Sulut itu ada 2 daerah yang masuk, yaitu Minahasa Utara yang berhasil terpilih sebagai kabupaten perbatasan terinovatif, dan Bola Mongondo Utara termasuk juga kabupaten perbatasan yang terinovatif ranking ketiga. Ya. Jadi Sulut ada 2 yang masuk, Minut ranking pertama untuk kabupaten perbatasan terinovatif, dan Bola Mongondo Utara ranking ketiga kabupaten di Provinsi Kepulauan yang terinovatif. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan tugas dan fungsi daripada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Intinya dalam perspektif pelaksanaan tugas bersama-sama dengan 11 komponen yang ada di Kementerian Dalam Negeri, BSKDN itu lebih kepada fungsi sebagai think tank-nya Kementerian Dalam Negeri yang melakukan kajian-kajian kebijakan seperti itu. BSKDN sebagai salah satu dari 12 komponen Eselon 1 Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini adalah sebagai badan think tank Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan dan menyusun dan memberi rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kajian utamanya menyangkut inovasi daerah, tata kelola pemerintahan, administrasi, kewilayahan, kependudukan, serta pelayanan publik. Demikian Binasa Raya TV melaporkan.